Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dari program studi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, kami bermaksud melakukan wawancara dengan kakak selaku penanggung jawab owner usaha CP Barcode sebagai bagian dari tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di bawah bimbingan Ibu Rofi Husaini. Besar harapan kami, kakak berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan atas perhatian dan kesediaannya. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah berkenan hadir di tugas kami. Nah, di sini kami ingin mempertanyakan kepribadian bagaimana awal mula munculnya ide usaha yang ditekuni dan motivasi utama dalam menjalankannya di Ibu menjalankannya. Jadi motivasi awal dan motif awalnya itu terjadinya atau terbuatnya usaha ini karena kurangnya penyalur alat-alat laboratorium dan penyedia jasa di laboratorium, sehingga kita berpikir usaha ini akan berkembang jika kita buat atau kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti yang kita targetkan sekarang itu sudah sampai ke Institut Teknologi Bandung sebagai customer kita. Oke. Bagaimana upaya mengembangkan dan memperkuat usaha yang ditekuni, serta sejauh mana inisiatif pribadi berperan di dalamnya? Upaya mengembangkan ya, kita akan terus coba menyalurkan ke kampus-kampus lain seperti kan kita juga penyedia jasa sains ya. Jadi kita akan coba menyalurkan ke kampus-kampus lain selain Institut Teknologi Bandung. Kemungkinan besar nanti kita akan mencoba ke IP yang ada di Garut atau ke Universitas Padjadjaran yang ada di Jatinangor. Serta jika bisa kita akan terus mengembangkan usaha ini sampai keluar provinsi. Tapi sejauh ini udah ada beberapa kampus yang udah bekerja sama dengan CP Barcode. Kalau sekarang baru Institut Teknologi Bandung. Oke. Bekerja sama udah berapa tahun ya kalau boleh tahu? Kita udah bekerja sama itu sekitar kurang lebih 2 tahun lebih, 3 tahun kurang. Sekarang seberapa konsisten penerapan nilai-nilai Islam, jujur, amanah, halal dalam pengambilan keputusan dan transaksi usaha dari CP Barcode? Seberapa konsisten penerapan nilai-nilai Islam? Seberapa konsisten? Ya, kita menjalani usaha ini dengan 100% bisa dibilang amanah, karena kita juga tidak ada mengut biaya pajak lebih. Kalau emang udah segitu harganya, emang barangnya segitu atau penyedia jasanya emang bilang segitu, kita nggak ada melebih atau mengurang-ngurangin gitulah. Oke. Sekarang kita lanjut ke indikator kedua ya. Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap usaha yang ditekuni, baik secara moral maupun materi? Di sini saya akan berbicara sebagai perwakilan. Setahu saya juga hal ini tidak diperlukan sebagai dukungan keluarga, itu tidak diperlukan karena usaha ini telah dibuat sebagai untuk pasangan suami istri. Oke. Sekarang sejauh mana keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan usaha? Biasanya bang zakat. Seberapa sering keluarga memberikan dukungan atau masukan dalam perjalanan usaha tersebut? Tidak ada sih, karena ini emang dibuat usaha pakai modal sendiri. Sekarang kita lanjut ke indikator ketiga ya, tentang pendidikan. Bagaimana hubungan latar belakang pendidikan dengan usaha yang saat ini ditekuni? Karena kan setahu saya Bu Tati ini seorang lalu lanjut dia pada dari hubungannya itu memang prestasi. Sudah berapa lama usaha yang ditekuni berjalan dan bagaimana pencapaian target usaha yang sejauh ini? supaya target
bahkan begitu saya juga dari ada sih melakukan batas status yang dapat percaya dan lain dalam dalam 2 tahun terakhir, apakah terdapat prestasi atau pengakuan dari lembaga tertentu terkait usaha ini? saya kita tidak dan dari ya kualitas ya sendiri mega langsung mega ya gimana tak ada sebuah ini memang salah satu penyalur bahan buat di yang tetap sebagai dari Sultan elektronik. Seberapa konsisten pemanfaatan teknologi dalam mendukung pencapaian dari usaha? Bagaimana cara membangun dan memperluas relasi atau jaringan dalam usaha yang ditekuni? Biasanya kita itu menjalin mitra atau menjalin relasi itu melalui event-event atau seminar yang dimana di situ ada pertemuan antara dosen-dosen lainnya dan dari kampus-kampus yang lumayan terkenal juga, yang mana kita harap saat kita menjalin relasi kita dapat mengembangkan usaha ini melalui mengembangkan usaha ini melalui event-event tersebut. Lalu seberapa intens menjaga komunikasi dan kepercayaan dengan mitra atau relasi usaha? Kita menjaga hubungan lumayan intens, yang mana kita selalu melakukan pertemuan sekitar 1 bulan 2-4 kali pertemuan diakan. Lalu kontribusi, apakah usaha yang ditekuni pernah terlibat dalam kegiatan atau event lokal maupun nasional, dan apa dampaknya bagi usaha? Dari event lokal dan nasional, untuk nasional sendiri kita masih belum ya, karena emang ini tuh baru kita buat sekitar 2 tahunan lebih. Jadi untuk dampaknya sendiri pun kita masih belum berdampak, karena masih menyiapkan nasional, hanya ada event-event lokal saja seperti event-event kampus. Kepedulian sosial, bagaimana bentuk kontribusi usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran? Di area kampus yang bekerja sama. Ya kita harap penyediaan jasa dan penyediaan barang kita dapat sepenuhnya Digunakan dengan baik pada mitra-mitra, lalu juga dapat berguna untuk mereka. Jadi sehingga apa yang telah kita sediakan itu akan selalu menjadi amanah dan Sering usaha memberikan kontribusi sosial berupa produk, jasa, atau edukasi? Kita juga lumayan sering, karena di saat ada event kecil atau event lokal, kita di situ masuk sebagai penyedia jasa, kan ya, sebagai penyedia jasa lab atau penyedia jasa sains dan penyedia barang laboratorium. Ini kayaknya